Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiva Deswita dengan NIM 21230033. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Penggunaan Informasi Akuntansi Sosial Lingkungan oleh Manajer Organisasi Non-Pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan. Pertama, teori pembahasan. Teori yang dipakai dalam artikel ini: 1. Teori pemangku kepentingan atau stakeholder. Teori pemangku kepentingan digunakan untuk memahami bagaimana manajer perusahaan nirlaba mempertimbangkan informasi sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan mereka. Kedua, teori kewirausahaan sosial. Teori kewirausahaan sosial digunakan untuk memahami bagaimana manajer perusahaan nirlaba yang mengklaim sebagai kewirausahaan sosial menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, teori keagenan. Teori ini digunakan sebagai dasar argumen untuk memahami pengambilan keputusan manajer dalam konteks evaluasi investasi proyek. Keempat, teori sustainability accounting. Teori ini digunakan untuk memahami pentingnya informasi akuntansi sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan manajerial. 5. Teori etika bisnis. Teori ini mempertimbangkan aspek etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pada teori keagenan menyatakan bahwa manajer akan membuat keputusan yang bertujuan dengan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam hal ini, manajer diharapkan akan mempertimbangkan kinerja ekonomi dan evaluasi investasi proyek. Namun, faktanya, manajer mengharapkan untuk investasi sumber daya perusahaan dalam proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan maksimal bagi sebuah perusahaan. Informasi akuntansi yang mewakili kinerja ekonomi merupakan sumber utama informasi dalam pengambilan keputusan evaluasi investasi proyek. Objek atau sampel yang dilakukan atau yang ada dalam penelitian ini yaitu 155 subjek yang berpartisipasi dalam studi kasus. Subjeknya yaitu mahasiswa jurusan akuntansi dan jurusan manajemen Universitas Mahakarya Asia. Ada 45 laki-laki dan 110 perempuan. Semua subjek ini mengikuti percobaan secara sukarela sehingga diberikan insentif untuk meningkatkan motivasinya dalam menyelesaikan tugas percobaan. Teknik penelitian yang dipakai dalam artikel ini yaitu 1. Metode eksperimental yang menggabungkan instrumen penelitian Routledge, Karim, Chong, Surwati. 2. Modifikasi instrumen yang menggabungkan informasi lingkungan dari Theo, Xiu, Chan, dan Milne. Hasil dari penelitian ini yaitu eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan kekuatan prediksi teori pemangku kepentingan. Dalam lingkup pertimbangan kepentingan, tidak hanya manajer dan pemilik seperti dalam teori keagenan. Penelitian ini memberikan bukti empiris melalui eksperimen bagaimana manajer perusahaan nirlaba yang mengaku sebagai wirausaha sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan komunitas rentan dapat mengambil keputusan dalam sebuah proyek yang melibatkan banyaknya pemangku kepentingan. Penelitian ini juga menganalisis apakah hasil penelitian dipengaruhi oleh jenis kelamin partisipan eksperimen atau tidaknya. Hasilnya tergambar pada pengolahan data ANCOVA yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan gender terhadap keputusan manajer. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pentingnya penggunaan informasi akuntansi sosial lingkungan dalam pengambilan keputusan manajerial, terutama dalam konteks organisasi nirlaba yang berfokus pada wirausaha sosial. Saat ini keberlanjutan bukan hanya fokus pada memaksimalkan keuntungan,
tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh sebuah bisnis. Perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan dalam bisnis semakin meningkat, dan pelaporan keberlanjutan menjadi penting bagi reputasi perusahaan dan hubungannya dengan berbagai pihak termasuk regulator, karyawan, dan konsumen. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.